Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hafalan surat An-Nas mungkin? Ya Bu, dilanjutkan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Amin. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih atas doa yang dipimpin oleh Mbak Happy. Berikutnya saya akan menampilkan materinya ya, sebentar. Sudah muncul ya teman-teman? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nanti kalau ada temennya yang mau bergabung, saya kebetulan nggak tahu, silahkan menyela, nggak apa-apa ya, disampaikan. Sepertinya masih ada 7 atau 6 orang lagi. Untuk materi hari ini terkait dengan pengenceran dan konsentrasi. Materi ini sebenarnya untuk di praktikum sudah kita lakukan ya kemarin. Hanya kalau di praktikum tidak, untuk slide-nya tidak semuanya seperti itu. Kebanyakan kalau yang di praktikum saya berikan contoh soal seperti itu. Nah, hari ini nanti masih sama dengan yang ada di praktikum. Dan harapan nanti mudah teman-teman nilainya bisa 100 seperti itu ya. Jangan ada lagi yang di bawah 100. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembahasan pengenceran dan konsentrasi, kita memahami dulu istilah larutan. Larutan merupakan campuran yang homogen, yaitu campuran yang memiliki komposisi merata. Bentar, saya nyalakan. Sama di seluruh bagiannya. Suatu larutan mengandung 2 komponen atau lebih yang disebut zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Zat terlarut merupakan komponen yang jumlahnya sedikit, sedangkan pelarut adalah komponen yang terdapat dalam jumlah banyak. Jadi garis besarnya apabila kita satu cairan dengan larutan berarti di dalamnya itu terdapat zat utama ini yaitu larut dan pelarut. Tidak hanya oleh pelarut. Jadi misalnya seperti aqua seperti itu, mungkin lebih tepatnya sebut pelarut saja ya, bukan larutan seperti itu. Nah, terkait dengan konsentrasi larutan, yaitu zat larutan sendiri zat terdispersi itu sama maknanya dengan terlarut ya, atau zat yang terdistribusi dalam zat lain dengan diameter di bawah 100 mikrometer. Jumlah pelarut biasanya lebih banyak dari zat terlarut. Jumlah untuk pelarut universal atau pelarut yang paling banyak bisa digunakan di banyak jenis zat terlarut, bisa melarutkan banyak jenis zat, maka biasanya pelarut universal tersebut adalah air atau aqueous, seperti itu. Kemudian untuk konsentrasi atau maknanya sama juga dengan kadar atau kepekatan, menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Jadi misalnya ada sebuah konsentrasi larutan dengan kadar 3%, maka adalah dari 100% larutan tersebut 30 bagiannya adalah zat terlarut, seperti itu. Misalnya
kalau larutannya adalah asam asetat 30%, berarti dalam larutan tersebut 30 bagiannya adalah asam asetat, sedangkan 70 bagiannya adalah pelarut. Baik, kita lanjut. Dalam larutan di laboratorium dikenal istilah konsentrasi atau kepekatan juga bisa ya teman-teman, atau kadar seperti itu. Bila larutan pekat berarti konsentrasinya tinggi, bila encer berarti konsentrasinya rendah. Larutan dengan konsentrasi tinggi memerlukan lebih banyak zat terlarut daripada larutan konsentrasi rendah. Berikut adalah simulasi gambar ya, ketika suatu larutan itu mengandung zat terlarut yang banyak, kita bisa melihat pada bagian A, kemudian ini kalau sedikit, istilah untuk zat terlarut boleh kita sebut solut ya, jadi untuk zat pelarutnya kita sebut solvent, seperti itu. Baik, itu tadi sekilas mengenai larutan dan konsentrasi. Berikutnya kita membahas beragam jenis konsentrasi yang bisa digunakan untuk menyatakan banyaknya larut dibandingkan larut dalam sebuah larutan. Ada beberapa satuan jenis konsentrasi yang biasa digunakan, misalnya ada ppm atau part per million, atau bahasa Indonesianya bagian per juta, atau ini bisa juga kita istilahkan dengan istilah BPJ ya, bagian per juta sama dengan ppm. Kemudian molalitas, normalitas, molaritas, dan satuan konsentrasi yang lain ada persen W atau WIG ya. Di sini persen W itu adalah B per B, berat per berat, atau M per M, massa per massa. Berikutnya persen volume, misalnya volume per volume, dan persen per volume atau per phase, seperti itu. Berikutnya untuk sama, misalnya kita bahas tentang molaritas terlebih dahulu. Nah, molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, atau boleh kita tuliskan mol per liter, seperti itu. Adapun kalau kemolaran itu kalau dia dikali 100. Jadi kalau molaritas sendiri itu kita mengabaikan 100 di sini ya, tidak dikali 100, tapi kalau kemolaran di sini dikali 100. Kemudian mungkin saya tulis supaya lebih jelas. Oke. Mol, atau boleh juga disimbolkan N ya biasanya, ini sama dengan mol per molaritas ya, maaf. Molaritas itu sama dengan mol per liter, atau boleh disimbolkan N per liter ya. Kadang mol itu disimbolkan N gitu ya. Oke, kemudian molaritas sendiri itu sama dengan, bisa kita menggunakan rumus ini ya, misalnya gram per BE kali volume, seperti ini. Jadi kalau dari rumus ini, kalau kita mau mencari gramnya berarti harus dipindah ruas, sehingga gram itu sama dengan M kali BE kali volume dalam liter ya, volumenya. Bisa menggunakan rumus ini, atau bisa juga teman-teman menggunakan yang rumus lebih manual lagi ya. Mol sama dengan gram per BM ya, atau MR. BM itu sama dengan MR. Kemudian sama dengan BM atau MR, ini kemudian dikali 1000 per V ya, teman-teman bisa pakai juga rumus ini, tapi V-nya dalam mili. Mau pakai rumus yang manapun ini hasilnya harus sama ya. Nah, kalau kita menghitung benar. Kalau ini kan kalau kita mau mencari gram ya.
Biasanya kalau kita mau membuat larutan yang dicari itu gramnya. Kenapa? Karena ini sudah diketahui. Misalnya kita mau bikin 0,1 M, ini sudah kita ketahui. Lalu misalnya volume jelas sudah diketahui. Kita ingin buat berapa kan sudah diketahui. BM juga sudah diketahui, BM atau MR-nya. Cara mencari MR yang paling mudahnya teman-teman bisa searching di internet ya. Misalnya, bentar, saya balas WA dulu ya. Misalnya MR NaOH itu yang paling cepatnya. Kalau mau lebih tepat lagi, teman-teman bisa melihat di botol reagen ya. Biasanya di botol reagen itu ada infonya, BM-nya berapa, reagen yang yang dimaksud seperti itu. Atau kalau paling manual, teman-teman bisa cari dari AR-nya ya. AR itu massa atom relatif ya. Bisa mencari dari AR-nya, lalu AR itu bisa dicari dari sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Teman-teman bisa searching di internet. Misalnya mRNaOH gitu ya. mRNaOH berarti ARNA ditambah AROH. Nah, ini AR ini kita sudah tahu ya dari periodik unsur, dari tabel SPU periodik unsur, misalnya 23, ini Na itu 23 ya, ditambah O ditambah ARH. Ditambah O-nya 16, ditambah 1 sama dengan 40. Satuannya gram per mol. Ini kalau kita nyari lebih manual lagi. Seperti itu. Tapi biasanya di botol reagen itu ada informasi MR-nya. Biasanya kalau di botol reagen ditulis dengan istilah molekul Wick kayak gitu ya. Pokoknya kalau satuannya gram per mol itu maksudnya sama dengan MR-nya. Seperti itu. Karena kalau maksudnya untuk memudahkan akan membuat larut. Di sini biasanya kalau kita memberikan soal khusus untuk MR-nya ini sudah diketahui gitu ya. Jadi teman-teman nggak nyari lagi. Jadi ketika dihitung gramnya berarti bisa menggunakan ini, tinggal dimasukkan. Kita mau bikin 0,1 M misalnya, dimasukkan. BM biasanya sudah diinfokan ya, BM atau MR-nya sudah diinfokan di soal. Kemudian ini juga kita mau bikin berapa biasa sudah ada di soal. Jadi teman-teman tinggal memasukkan, nanti ketemu gramnya. Biasanya jenis soalnya untuk yang molaritas itu kita untuk membuat larut, misalnya larutan NaOH 0,1 M sebanyak 100 mili misalnya. Berarti tinggal dihitung aja nih, gram sama dengan tadi ini ya, masuk rumus ini molaritasnya 0,1 dikali BM-nya 40 ya. Ini dari sini 40. Lalu liternya ini kalau dibuat ke liter 0,1 ya, dibagi 1000. Jadi seperti ini, ketemunya berarti 0,4 gram. Seperti itu. Oh, berarti kalau kita mau membuat NaOH 0,1 M sebanyak 100 mili, berarti kita harus menimbang sebanyak 0,1 gram dilarutkan dalam gelas beker kira-kira 60 mili atau 70 mililiter dulu ya. Lalu ditanda bataskan. Nah, ditanda bataskan atau istilah lain diet ya. Jika ada kata diet kan itu maksudnya ditanda bataskan. Dalam labu ukur 100 mili. Ingat, kalau teman-teman disuruh membuat larutan, pasti menggunakan labu ukur supaya tepat ya, tidak menggunakan misalnya ker atau gelas ukur, pasti digunakan labu ukur ya, tepat juga bisa dihomogenkan dengan lebih baik ya kalau di labu ukur seperti itu.
Jadi untuk molaritas seperti itu, kita next ke slide berikutnya. Ini contohnya ya, kalau kita disuruh membuat, ini kayaknya kebalik ya. Slide-nya kebalik. Sebentar. Oh, ini soalnya. Contohnya ini kalau di SO4 ya. Berapakah molaritas 9,8? Nah, kalau ini yang ditanya molaritasnya, berarti kita tinggal memasukkan ya. 9,8 gram MrH2SO4 98 kemudian dalam 250 ml. Molaritas 4 berarti sama dengan mol per liter, berarti pakai rumus ini. Jadi kita atau ngitung M-nya itu mengikuti soalnya seperti apa. Kalau soalnya yang diketahui adalah gram BM volume, berarti kita ini. Tapi kalau soalnya yang diketahui mol zat dan liter atau volumenya, boleh pakai liter atau volume seperti ini ya. Berarti kita pakai rumus yang ini. Karena di soal ini yang diketahui adalah gram ya, gram dan mr. Berarti kita bisa pakai rumus ini, gitu ya. Kita bisa pakai rumus ini. Seperti itu. Kita masukkan rumusnya. 9,8 gram per mr, mr-nya ini ya, atau bm, mr itu sama dengan bm, supaya nggak bingung saya tulis di sini ya. 98 dibagi, ini dibuat menjadi liter 0,25, jadi dia pakai. Jadi kalau teman-teman mungkin bingung, Bu, kok di situ mol per ya, nggak kali volume ya, jadi seandainya itu tadi ya, misalnya ini ya, masukkan rumus ini. Kalau kita menggunakan M sama dengan mol dikali BM dibagi volume, ini nanti hasilnya kalau di apa ya istilahnya, dibuat apa namanya persamaannya dalam matematika itu maknanya sama dengan gini teman-teman. Ini itu bisa naik ke atas gitu ya, jadi ini bisa jadi kali gitu. Jadi itu maknanya sama dengan ketika mol per BM kali volume, sama ya, karena ini dihitung dulu. Teman-teman mau pakai ngitung cara ini atau cara ini sama, mungkin sebagai apa ya namanya pembuktian, misalnya 24 itu sama dengan 24 di sebentar, sama dengan 48 misalnya dibagi 12 aja deh. 12 sama dengan 48 dibagi 6 ya. 48 bagi 6 itu 8 ya. 48 misalnya 64 ya. 6 saya sebenarnya balik-balik nih. Belum sarapan. 8 kali 8 64, berarti ini misalnya 6 sama dengan 64 dibagi 6. 64 bagi 64 bagi 6 nggak bisa. 64 bagi berapa ya teman-teman? Bagi 2 misalnya ya. 64 bagi 2 64 bagi 2 32 ya. 32 dibagi 32 dibagi berapa hasilnya? 4 bagi 8 ya. Dibagi 8. Misalnya seperti ini. Teman-teman mau ngitung pakai cara yang ini ya. Ini kan biasanya 4. Ini sebagai pembuktian saja. Itu sama dengan 64 dibagi dalam kurung ya. Misalnya 2 kali 8. Nah, sama nggak hasilnya?
Nah, 4 dibagi 16 sama dengan 4 ya, teman-teman. Sama. Jadi mau pakai yang rumus seperti ini atau ini itu maknanya sama. Jadi ini kalau di soal ini ada per itu karena itu. Mungkin kalau biar nggak bingung saya langsung tulis kali aja ya, supaya nggak bingung. Gini. Oh, ini karena per ya, teman-teman. Mohon maaf. Ini per liter ya, per liternya, per volumenya. Kemudian asal mulanya sebenarnya rumusnya ini ya, teman-teman. Kan ini dan ini itu jadinya mol ya. Yang saya tandai itu jadinya, kok ini mol sih? Gram ya. Tuh, belum sarapan ini. Dan kepalanya kebetulan agak pusing kepala saya. Gini ya. Nah, ini kan sama dengan mol. Ini sama dengan mol. Nah, ini rumusnya awalnya sebenarnya dari sini. Molaritas itu sama dengan mol per liter. Seperti ini. Tapi ini istilahnya diasosiasikan menjadi ini. Gitu ya. Sama ini maknanya. Jadi ini boleh langsung kali. Tapi jangan lupa nanti kalau seperti ini yang diselesaikan terlebih dahulu ya kalau mau pakai cara ini. Nah, seperti ini. Ini nggak usah dikasih simbol mungkin supaya nggak bingung. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, gram per mr kali volume. Ini saya hasilnya seperti itu. Kemudian next ke sini. Satuan konsentrasi ya, kita kenal bahwa dalam satuan konsentrasi itu ada satuan fisika, satuan kimia, dan satuan biologi. Fisika tidak terkait dengan MR atau BM, sedangkan kimia terkait dengan MR atau BM. Kalau biologi kaitannya dengan sel biasanya ya, atau koloni kalau dalam perhitungan bakteri. Nah, di sini ketika teman-teman disuruh ngitung persen kayak gitu, berarti kita nggak butuh MR, kecuali kalau disuruh konversi ya. Konversi misalnya 10% itu sama dengan berapa M atau berapa N gitu. Kalau seperti itu berarti kita butuh data MR, karena kita mau mengkonversi ke dalam satuan kimia, seperti itu. Artinya, kalau misalnya teman-teman diberi soal berapakah persen larutan jika 3 gram NaOH ditambahkan ke dalam 100 ml Aquades, gitu ya, dalam labu ukur. Berarti itu kan kita nggak butuh data MR, tinggal persen itu kan maknanya per 100. Kalau seperti itu berarti sudah 3/100, berarti sama dengan 3%, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya seputar persen, kita nggak butuh data MR untuk ngitung. Satuan fisika itu ada beberapa, yang pertama persen, yang kedua per 1000, simbolnya biasanya seperti ini. Atau BPJ, bagian per juta, atau ppm, kalau ini per sejuta. Dalam per sejuta, untuk memudahkan mengingat ya, kalau disuruh membuat larutan dalam makna per sejuta, itu maknanya adalah miligram per liter. Miligram per liter berarti kalau 1 ppm maknanya adalah 1 miligram per liter, gitu ya. Sekali lagi, 1 ppm maknanya adalah 1 miligram per liter atau 1 miligram per kilogram kalau ini bukan dalam bentuk larutan. Atau dalam bentuk kita pakainya B per B ya. Seringnya kita pakai ini kalau dalam larutan, miligram per liter, gitu ya. Nah, artinya kalau disuruh bikin 100 ppm, itu berarti maknanya disuruh menimbang 100 mg dilarutkan dalam 1 liter Aquades. Kalau kita cuma mau bikin 250 mili bagaimana gitu ya, Bu? Saya mau bikinnya 250 mili, Bu, gitu. Berarti kalau 250 mili itu resepnya diperkecil ya, teman-teman. Ini kalau 1 liter butuh 100, kalau 250 mili bagaimana? Mungkin cara gampangnya seperti ini.
per liter itu sama dengan X per 250 mili. Gitu. Kita pindah ruaskan. Mungkin saya mau pakai yang ini ya, equation mungkin. Biar ini jelas. Nah, berarti pakai warna hitam. Nah, misalnya 100 mg per liter sama dengan X per 250 mili. Saya buat warna hitam dulu ya. Oke. Maka X sama dengan 100 dikali ya 250. Benar. Sebentar salah ya. 100 mg. Ini mili ya, masih mili, harus ke liter. 0,25. 0,25 dibagi 1, kebetulan ini 1 liter ya teman-teman, dibagi 1 liter atau 1000 mili. Kita buat mili aja ya semuanya, 1000 mili. Ini 250 mili. Sama aja kalau mau pakai mili atau liter tuh nanti intinya kan sama. Hasilnya kalau liter nanti kembali ke liter, kalau mili kembali ke mili. Tapi kalau bikin larutan biasanya kita langsung mili saja gitu, supaya nggak konversi lagi ke mili. Baik teman-teman, seperti ini 100 dikali 250 dibagi 1000. Ketemunya berarti 100 dikali 0,25, 250 bagi 1000, 4 ya. 4. Sebentar ya teman-teman. 100 ppm, 100 mg per 100 mili. Ini kalau mau bikin 250 kali 250 dikali 100 berarti 25.000 dibagi 1000. Sebentar. 25, nolnya 4 ya. Nolnya 1, 2, 3 dibagi 1000 sama dengan 25. Masya Allah. Ini ya teman-teman ya, miligram. Berarti kita cukup menimbang 25 miligram ditanda bataskan dalam labu ukur 250 mili. Seperti itu kalau mau bikin yang lebih kecil. Ini kan jadi lebih kecil ya. Sebelumnya kita butuh 100 miligram, karena volumenya kita perkecil, kita hanya butuh 25 gram seperti itu. Mohon maaf kalau muter-muter ya. Saya belum sarapan dan kebetulan lagi agak pusing kepalanya. Oke teman-teman, kita next ke BPJ. BPJ itu bagian per juta. Bagian per juta berarti dia 1 BPJ sama dengan ppm ya. Jadi ini sudah kita bahas. Oke, kita lanjutkan. Satuan kimia, yang pertama molaritas, yang kedua molalitas, tapi kalau molalitas kita jarang gunakan. Kemudian normalitas itu sama dengan mol ekivalen per liter. Kita sering menuliskannya, mungkin kita lebih sering pakai gini ya, N sama dengan mol per liter. Tetapi sebenarnya lebih tepatnya kita menuliskan normalitas itu dalam mol ekivalen per liter, atau biasanya lebih tepatnya adalah EKI per liter. Seperti ini biasanya. EKI per liter. Hanya mungkin kita seringnya pakai ini ya. Ini sebenarnya yang paling tepat seperti itu. Kemudian M itu rumusnya hampir sama dengan M atau molaritas. N itu sama dengan gram per
BE ya, kalau tadi MR ini ber-BE kali volume seperti ini. Nah, untuk bisa mendapatkan BE ya, untuk bisa mendapatkan BE kita butuh data valensi. Karena BE itu sama dengan BM per valensi. Nah, seperti itu. BM atau MR ya, kembali lagi. BM itu sama dengan MR, supaya nggak bingung. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ke persen konsentrasi. Ada W per W, V per V, W per V. Untuk satuan W per W, intinya atas dan bawah harus sama satuannya. Kalau atas gram, bawah gram. Kalau atas mili, bawah mili. Kalau yang ini yang sering terjadi kesalahan. W per V itu dikiranya gram per liter gitu ya. Padahal ini adalah gram per mili gitu ya. Nah, kalau di bawah ini satuannya masih liter, harus diubah ke mili. Apakah harus gram per mili? Sebenarnya tidak harus, tetapi satuannya harus seimbang gitu ya. Kalau di atas mau pakai kilogram, di sini kilogram, maka di sini liter. Kalau di atas gram, maka di sini harus mili. Kalau di atas miligram, maka di bawah harus mikroliter, seperti itu ya. Jadi intinya bagian atas dan bawah ini yang sering terkecoh, kita lupa mengubah untuk menyetarakan satuannya. Misalnya yang bawah kita masih pakai liter, padahal harusnya mililiter, atau yang atas seharusnya gram, tapi kita masih miligram, seperti itu. Kalau yang ini yang sering terjadi kesalahan ketika kita membuat persen B per V gitu ya. Makna dari B per V itu ada persen B per V berarti, atau W per V ya, B per V atau W per V itu maknanya sama. W itu weight, kalau di bahasa Indonesia berat gitu ya. W per V atau B per V. Gram per mililiter kali 100%. Ini diberikan contoh, kalau larutan gula 5%, artinya dalam 100 gram terdapat gulanya sebanyak 5 gram, airnya sebanyak 95 gram. Kenapa seperti itu? Karena yang kita jadikan patokan adalah labu ukur 100 mili ya. Kalau labu ukurnya 100 mili, ada zat terlarut 5 gram, nggak mungkin airnya 100 mili. Logikanya seperti itu ya, karena ada ruang untuk gulanya juga ya, ada ada massa ataupun zat terlarut yang ada di situ gitu. Jadi airnya itu atau aqueousnya itu sebenarnya nggak sampai 100 mili karena ada ini juga gitu, ada zat terlarut juga. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Persen berat atau persen, bisa juga ditulis persen B aja kayak gini ya. Karena B per B berarti ini maknanya. Kalau persen B per B sama atas bawah itu bisa ditulis B saja. Berapa persen berat zat terlarut dari berat larutan, atau berapa gram zat terlarut terdapat dalam 100 gram larutan. Karena persen ya, berarti di sini maknanya adalah per 100. Contoh, suatu logam campuran tembaga aluminium mengandung sekian dan sekian. Hitung persen komponen berat masing-masing. Artinya berarti kita bisa memasukkan ke dalam rumus ini 65. Kalau yang ditanya persen berat CU, berarti CU-nya yang ditanya 65,6 dibagi keseluruhannya dikali 100, hasilnya 13,4. Kalau yang ditanya AL, berarti 100 dikurangi ini, tinggal ini aja, karena CU-nya sudah diketahui, AL-nya tinggal 100 dikurangi 13,4. Kalau mau pakai cara lain bisa ya, misalnya ini berarti pakai rumus yang atas, AL-nya 423,1 dibagi 423,1 ditambah 65,5, ketemunya akan 86,6. Jadi untuk persen AL bisa teman-teman pakai cara seperti yang persen CU, atau langsung saja ya, ini karena kebetulan persen CU sudah dihitung, tinggal 100 dikurangi sekian, ketemunya sekian, seperti itu. Persen volume menyatakan berapa persen volume zat terlarut dari
volume larutan atau berapa mililiter zat terlarut yang terdapat dalam 100 mililiter larutan. Misalnya whisky, kandungan alkoholnya 40% V, berarti volume per volume ya. Kalau hanya cukup ditulis V seperti ini, atas bawah sama, artinya 40 mililiter alkohol murni dalam 100 mililiter. Berapa persen berat zat terlarut dari berat larutan atau berapa gram zat terlarut yang terdapat dalam 100 gram larutan. Ini teman-teman bisa mengerjakan ini ya. Artinya kalau ditanya berapa persen, 40 mili dalam 100 mili berarti itu dalam keseluruhan ya, dalam keseluruhan volume 100 mili. Artinya berarti di sini pelarutnya adalah 60 mili ya, 60 ditambah 40 100. Artinya dia konsentrasinya adalah 40%, seperti itu. 40 dalam 100. Atau berapa gram zat terlarut yang terdapat dalam 100 gram larutan. Berarti kalau yang ditanya gram, berarti ini persen B per V ya sama. Berarti dia kalau gram 40 gram dalam 100 gram. Berarti persen B per B atau persen B, seperti itu. Baik, saya rasa untuk persen-persen itu cukup mudah ya teman-teman. Kita hanya sekedar menggunakan perhitungan matematika biasa tanpa memperhitungkan MR. Mungkin saya berikan contoh supaya lebih jelas. Kalau misalnya ditanya jika 5 gram NaCl diencerkan dan ditanda bataskan dalam labu ukur misalnya 250 ml, berapakah persennya gitu ya, berapakah konsentrasinya dalam satuan persen, intinya seperti itu. Nah, berarti persen itu maknanya adalah 1/100. Kalau 5 per 250, pakai equation ya supaya lebih jelas. Mohon teman-teman menyimak ya, harapan saya nilainya meningkat. Yang 5 per 250. Yang ditanya berapakah persennya ya. Sama dengan 500 dibagi 250. Berapa teman-teman? 2% ya. Berarti ini sama dengan 2%. Seperti itu ya teman-teman. Sama dengan 2%. Atau kalau mau cara lain juga bisa ya. 5 pakai ini boleh ya teman-teman, pahamnya maksudnya. Pakai equation kelamaan. 5 per 250 dikali 100%. Kayak gini juga bisa ya, langsung kayak gini. 5 kali 100 dibagi 25. Takutnya teman-teman bingung, ini saya tulis equation-nya ya. Nah, 5 per 250. Seperti ini. Berarti sama dengan 2%. Bisa ya pakai cara ini. Baik, kita lanjutkan. Density atau kerapatan. Density atau kerapatan menyatakan banyaknya zat dalam 1 mililiter larutan. Misalnya HCl memiliki density 0,98, artinya dalam 1 mililiter larutan HCl terdapat 0,9 gram. Artinya sama artinya gitu ya, masanya adalah gitu mungkin ya.
masanya adalah 0,98 gram. Jadi maknanya kalau densitas sekian, kalau teman-teman ngukur volume HCl 1 mili itu kalau ditimbang ya pakai piknometer, kalau ditimbang itu beratnya sekian ya 0,98. Kalau Aquades beda ya, kalau Aquades dengan kondisi ideal itu berat jenisnya kan 1. Sehingga kalau 1 ml Aquades itu ditimbang dengan kondisi ideal ya penimbangannya itu akan diperoleh 1 gram juga seperti itu. Ini kalau HCl itu 0,98. Kenapa kita butuh densitas Aquades? Kita menggunakan densitas ini untuk menghitung molaritas ya, molaritas Aquades. Molaritas HCl. Kenapa? Karena HCl stok yang ada di laboratorium itu HCl di lab, HCl stok ya, reagen stoknya itu konsentrasinya nggak ada yang M ya, reagen stoknya. Reagen stok HCl nggak ada yang konsentrasinya M. Pasti di situ dituliskan kalau untuk reagen stoknya itu 37%. Jadinya HCl 37%. Tidak ada HCl 10M gitu ya. Kalau kita belinya pure analitik atau reagen PA. Kalau yang kualitas misalnya dari E-merek ya gitu ya. Mereknya itu E-merek gitu ya. Nah, seperti itu dia konsentrasinya seperti ini. Nah, lalu supaya kita bisa cari M-nya berapa atau N-nya berapa gitu ya. Itu kita harus tahu berat jenisnya. Berat jenis, ingat sinonimnya banyak supaya teman-teman tidak bingung, harus paham ya. Karena di botol reagen itu sudah ada sebenarnya informasi berat jenis. Tapi kalau kita beli itu kan biasanya produk Jerman ya. Biasanya kalau nggak Jerman Inggris lah paling tidak. Jadi biasanya dituliskan bisa specific gravity atau disimbolkan SG gitu ya, atau bisa juga density seperti itu. Nah, diketahui di situ 0,98. Ini kalau kita tulis satuannya bisa gram per mili boleh ya, mau pakai gram per mili boleh, mau pakai 0,98 kilogram per liter itu sama saja. Biasanya kalau di botol reagen itu nulisnya ini. Bu, apakah sama Bu ini? Sama ya kalau dihitung ya teman-teman. Ini sama, mau pakai gram per mili atau kilogram per liter sama. Tapi biasanya di botol reagen itu pakai kilogram. Pakai satuan internasional ya. Kalau kilogram per liter ini kan internasional. Kalau miligram per liter non-internasional ya. Seperti itu. Itu biasanya dia nulisnya gini, kilogram liter min 1, pangkat min 1, seperti ini. Maknanya sama ya ini. Jadi mungkin kebanyakan nulisnya di botol reagen itu nanti gini, SJ gitu ya. Ini, specific gravity, bisa seperti ini ya teman-teman. Nah ini adalah densitas dari Aquades. Ini nanti untuk menghitung M ya. M kan kita tahu kecil banget. Nggak bisa kalau dibuat 2. M tadi kan kita tahu M ini kan bisa dicari dari 10 kali persen dikali BJ gitu ya. Dibagi. Nah ini mungkin saya pakai equation supaya nggak bingung. 10 dikali persen dikali berat jenis, saya tulis biji gitu ya, dibagi MR. Nah, nanti dari sini kita bisa mengkonversi 37% tadi HCl Seingat saya bukan ini ya teman-teman. Sepertinya ini punyanya H2SO4 bukan HCl. Seingat saya HCl itu 1,19. Ini punyanya H2SO4. Tapi jangan khawatir, biasanya di soal sudah dituliskan ya massa jenisnya itu berapa.
Ingat saya 1,19. Coba kita cek ya. Itu sepertinya punyanya H2SO4. Densitas HCl 1,48. Sebentar. Seingat saya 1,19. Ini ya teman-teman yang benar 1,18. Coba saya tulis di sini. Seingat saya 1,19. Ini ya teman-teman. 1,19 biasanya itu mungkin punyanya H2SO4, salah ketik. Nah, dikali persennya tadi 37 ya, dikali lagi 1,19 pakai ini. Nanti kalau butuh rekamannya boleh ya, nanti saya kirim rekamannya supaya bisa dipelajari lagi. Berarti 10 dikali 37 dikali BJ-nya tadi 1,19 dibagi MR-nya, MR HCl 35,5 ditambah 1, 36,5 ya. Nah, dari sini kita bisa tahu, ini kalau tidak salah sekitar 12 ya ketemunya. Sekitar 12 M, koma ya, 12,06 kalau nggak salah. Hitung lagi aja nanti. Nah, itu kalau kita mau mengubah 37, jadi kesimpulannya 37% HCl itu sama dengan 12,06 M, gitu ya. Baru kalau diminta misalnya buatlah HCl 1 M dari 37 HCl. Berarti teman-teman tinggal pakai rumus, ini sebanyak ya, jangan lupa sebanyak berapa. Kalau nggak tahu, nggak ada volumenya, kita nggak bisa ngitung ya. Ini 100 mili. Nanti kita pakai rumus V1, M1, V2, M2 gitu. Kemudian V1-nya yang mau kita cari ya, kita harus mipet berapa sih di sini gitu kan yang jadi pertanyaan, kan di sini diencerkan. M1-nya 1M, satu aja ya, saya tulis 1. Kemudian volume yang 12 ya, 12,06. Kenapa 12,6? Karena kan maknanya sama dengan 12,06. 12-an ya, sekitar 12 gitu. Nah, kemudian V2 yang kita inginkan 100, M2-nya 1. Dah, nanti teman-teman hitung untuk ketemunya berapa, gitu ya. Ketemunya berapa. V1 sama dengan sekian. Seperti itu ya, 100 dibagi 12 itu kira-kira 8, ya 8, sekian. Mili. Seperti itu. Jadi artinya kita bisa membuat HCl 1M setelah kita konversi dulu HCl 37% ke dalam satuan M, kemudian kita masukkan rumus pengenceran. Adapun untuk ini ya, jangan bingung kalau suatu ketika ada yang menyimpulkan M dengan N ini, M itu sama dengan mol. Mungkin saya beri seperti ini ya, supaya bisa dipahami lebih baik. Kadang-kadang mol itu disimbolkan N, kebalik ini, N dulu baru mol. Seperti ini. Molalitasnya, perbedaan dengan molalitas adalah pernya ya. Kalau yang sebelumnya ini M itu per V seperti ini ya, bisa pakai ini atau juga bisa pakai cara yang kedua. Kalau M itu pernya ya, ini belum saya tulis. M itu sama dengan
Masih terhubung ya teman-teman? Mohon responnya. Masih, Bu. Masih, Oke. Bu. Tetap semangat, positive thinking, insya Allah bisa. Bisa kok teman-teman nilainya meningkat. Nah, kan mungkin teman-teman juga pernah menemukan ini ya, sama itu. Ngitung pakai cara apapun itu sama. Tapi ini dalam mili. Pakai yang tadi boleh, pakai ini boleh. Kalau M seperti ini, tapi kalau M kecil, atau molaritas ya, M kecil itu. Ini salah satu sebab kenapa saya menuliskan massa di sini pakai simbol G, bukan M kecil. Takutnya M kecilnya itu dikira molaritas ya, molalitas L, molalitas. Kalau molalitas ini 1000 per gram, ya 1000 per gram pelarut. Bedanya seperti itu ya. Jadi kalau disuruh bikin NaOH dengan konsentrasi 1M kecil ya, berarti nanti dimasukkan dengan kita harus mengubah masanya, mengubah apa namanya, yang sebelumnya volume menjadi gram. Misalnya NaOH 0,1 M sebanyak 250 gram pelarut, seperti itu. Jadi kita nimbang nanti ya, kita nimbang pelarutnya berapa, seperti itu. Tapi ini tidak saya masukkan di soal karena kita jarang menggunakan satuan ini. Jadi ini sebagai refreshing juga ya teman-teman, bahwa menghitung M itu pakai rumus ini boleh, pakai rumus ini boleh, pakai rumus ini boleh, pakai rumus ini juga boleh, tergantung yang diketahui di soal. Kemudian kalau teman-teman benar ngitungnya, jangan bingung ya. Jangan bingung hasilnya nanti akan benar atau salah. Pasti benar kalau ngitungnya benar. Ini tadi ada yang pakai ini ya. M sama dengan gram per BM bagi gitu ya. Seperti ini juga boleh. Kalau ini kan kalau nyari gramnya. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Oke, kita lanjutkan. Molaritas ini pakai M kecil saja supaya tidak membingungkan. Normalitas, nah normalitas dan molaritas itu sama, hampir sama ya, cuma kalau normalitas itu mempertimbangkan valensi. Ini mungkin bagi yang sebagian teman-teman sudah sangat hafal ya dengan rumus ini gitu. Gram, saya pindahkan aja ini supaya enak. Enaknya pakai papan tulis kalau ngitung tuh ya teman-teman. Nah ini kalau normalitas, mol ekivalen per volume atau liter, simbolnya biasanya eki per liter, atau mol eki juga boleh ya, atau mol eki per liter, boleh seperti ini. Tapi sebaiknya kita menggunakan rumus ini supaya nggak salah makna ya, takutnya kalau pakai mol itu ketika molaritas gitu. Seperti ini. Kemudian kalau di sini kita butuh BE ya, berat ekivalen bukan MR. BE itu sama dengan BM per 2 per valensi, atau MR per valensi. Ini loh yang membedakannya di sini. Kalau sebelumnya kita langsung aja ngitungnya ya, kalau sekarang kita harus cari dulu valensinya berapa sih zat yang kita hitung. Terus kalau kesininya berarti ini N sama dengan gram per BE. Dapat BE-nya dari sini ya, dari sini. Nah, seperti ini bedanya. Di sini kalau mau menimbang dalam satuan N, berarti ini rumusnya gini ya. Bedanya di sini.
ini berarti bedanya adalah gram per BE. Ini. Hanya saja kalau sebelumnya di BE, di MR ya, di MR kita biasa pakai satuan, misalnya ini ya, NaOH, MR NaOH. Itu satuannya gram per mol. Kalau di BE sebenarnya lebih tepatnya bukan gram per mol tapi gram per eki gitu ya teman-teman, lebih tepatnya. Walaupun mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah gram per mol gitu ya. Tapi sebenarnya gram per ekivalen supaya bisa dibedakan. Seperti itu ya. Jadi rumusnya hampir sama. Kalau teman-teman bisa ngitung yang normal molaritas, pasti yang normalitas bisa, dengan catatan teman-teman bisa konversi atau bisa ngitung valensinya. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ya, kita memang agak lama nih ini supaya bisa lebih paham. Biasanya kalau di soal kita yang sering saya keluarkan yang mudah-mudah ya, valensi untuk senyawa-senyawa valensi dari asam atau basa gitu ya. Mudah sekali kalau yang ini. Kita hanya melihat jumlah H atau OH-nya gitu ya. Misalnya NaOH. Buatlah NaOH. Buat NaOH 0,1 N sebanyak 100 mili. Berarti kita menghitung gram ya, masanya. Gram sama dengan BE, N dulu ya, N kali BE kali volume. Ketemunya berarti gram sama dengan N-nya 0,1, BE-nya, nah kita cari BE dulu ya di sini supaya sistematis. Nah, BE tadi ya, rumusnya kan sama dengan BM atau MR per valensi. Nah, valensinya berapa? Valensinya gampang. Kita lihat jumlah OH dan H-nya. Di sini cuma ada 1 ya. Cuma ada 1, berarti valensinya 1. Berarti BE-nya sama dengan MR sama dengan 40 ya, tadi sudah dihitung. Dikali 0,1 liter ya, kalau diubah 100 mili itu sama dengan 100 liter. 0,1 liter sama dengan 0,4 gram. Nah, sama ya dengan perhitungan yang awal tadi. Yang awal tadi, ada yang masuk. Yang awal tadi ini. Nah, kesimpulannya, ketika valensi zat itu sama dengan 1, ya, maka M dan N-nya itu sama, gitu ya. Ini 0,1 gram juga. Kalau mau bikin NaOH 0,1 M sebanyak 100 mili. Kita lihat yang di sini. Hasilnya sama. Kita butuh nimbang 0,4 gram sama. Simpulan ya, simpulan. Kalau valensi sama, N akan sama dengan M. Misalnya di lab ada NaOH 0,1 M. Berarti itu sama dengan NaOH 0,1 N gitu. Itu maknanya. Berikutnya, kalau misalnya ini H2SO4, berarti kalau H2
SO4. Pasti teman-teman bisa ya ini. Valensinya berapa H2SO4? Silahkan dijawab. 2. Nah, pinter banget. Ini ya, cuma melihat hanya saja. Gitu. Oke, kita next. Jangan khawatir, nanti mungkin soalnya seputaran itu. Saya tidak akan mengeluarkan yang susah, misalnya ditanya valensi senyawa kompleks atau apa, itu susah ya teman-teman. Jadi kisaran itu yang mungkin akan saya keluarkan di UAS. Nah, ini hanya sekedar informasi supaya teman-teman lebih memahami terkait dengan valensi. Misalnya pada gram valensi sama. Misalnya KCl, Be-nya bagaimana? Be-nya sama dengan Bm/1. Karena dia valensi sama maksudnya ini loh. Ininya sama, muatan ionnya. Ini Ba2+ ya, SO4 2- ini maksudnya. Jadi makanya sama, sehingga untuk kalau KCl kan K+ ditambah Cl- gitu. Sama-sama 1, K muatannya 1 tapi positif, Cl 1 tapi negatif 1. B-nya tinggal dibagi muatan yang sama itu. Muatan yang samanya kan 1 ya, berarti ini 1. Jadi KCl1M itu sama dengan KCl1N. Kalau BaSO4 bagaimana? Karena dia valensinya sama-sama 2, berarti Bm/2. Itu untuk garam, gitu ya. Kalau tadi kan asam basa. Sekarang kalau senyawa garam, caranya seperti ini. Lalu garam valensi beda, misalnya BaCl2. Ba itu kan 2+, Cl itu minus. Sehingga senyawanya BaCl2, Ba2+, Cl-, Ba valensi 2, Cl valensi 1. Sehingga Be-nya itu berarti harus Bm/2. Kali 1 gitu ya. Ini 2 punyanya Ba, 1 punyanya Cl, atau Be sama dengan Bm/2. Caranya seperti itu. Itu untuk garam. Kalau untuk yang lain bisa ya, ini misalnya pada reaksi redoks seperti kemarin ya, MnO4 di kimia analitik ya, yang ikut kimia analitik mungkin masih ingat semester antara kemarin sudah masuk materi ini. Di sini valensi KMnO4 itu sama dengan 5. Caranya seperti ini. Mungkin ini di skip ya, karena tidak saya keluarkan. Tapi intinya seperti itu. Kalau disuruh bikin larutan KMnO4 0,1N, di lab ada KMnO4 0,1M, tidak sama. Kenapa? Karena valensinya jauh beda, 5 ya di sini. Kalau NaOH tadi kan 0,1M sama dengan 0,1N. Kalau KMnO4 jauh sekali, ini valensinya 5 ya teman-teman. Jadi kalau mau bikin KMnO4, jangan lupa Be-nya sama dengan Bm dibagi 5. Kalau ion kompleks atau senyawa kompleks lebih panjang lagi ya. Di sini misalnya AgNH4 2 kali Cl gitu ya. Be-nya berapa? Be itu Bm dibagi 2 dari sini ya. Dikali 1 itu muatannya Ag. Seperti itu. Kemudian hasilnya ini. Kira-kira seperti itu ya caranya. Jadi cukup rumit. Nah, ini saya skip sekedar informasi saja. Kemudian hubungan Be dan Bm. Be itu sama dengan Bm per valensi atau ekivalen. Boleh ya teman-teman tulis valensi atau ekivalen, maksudnya sama. Kemudian kalau ditanya berapakah jumlah ekivalen per mol K3PO4 dan berapakah Be-nya, teman-teman lihat nih di sini, ini K3PO4 itu kategori garam ya. Garam valensi beda. PO4 valensinya 3, K valensinya 1, berarti pakai cara yang ini tadi, garam valensi beda. Bm dibagi 2 kali 1, kalau yang di sini berarti Bm dikali 3 kali 1, ini kan 3 ya valensinya. Muatannya 13 seperti itu. KNO3 ini valensi sama-sama 1, K plus 1, NO3 minus sama seperti itu. Mungkin saya skip supaya nggak tambah bingung. Tapi setidaknya teman-teman tahu lah gimana sih cara nyari Be itu. Gitu. Nah, ini ada contoh ya. Berapakah plasma manusia mengandung 5 mEq per liter ion Ca, berapa
berapakah miligram Ca klorida dihidrat? Ditanya kalsiumnya ya di sini. Dan seterusnya, ini cara menjawabnya. Jadi tujuan dari kita mengetahui valensi itu juga bisa untuk menghitung misalnya miligram klorida, karena di sini kan kalau kita menggunakan parameter pemeriksaan elektrolit, kalium, kalsium dan sebagainya ya, ada natrium seperti itu, paling tepat kalau kita menggunakan satuan MEq bukan milimol per liter. Kenapa? Karena dia mengikuti jumlah muatannya. Sehingga kalau pakai milimol untuk Ca itu tidak sama dengan MEq karena dia 12. Tapi kalau Na+ gitu ya, itu sama dengan, saya tulis di sini ya. Kalau Na+, Na itu kan muatannya positif 1 ya. Itu kalau ditulis milimol, misalnya kalau natrium itu kan nilai normalnya misalnya 140 MEq, milimol ya. Milimol per liter itu sama dengan 140 MEq per liter. Kenapa sama? Karena valensinya 1. Kenapa 1? Karena muatan ionnya 1 gitu ya. Untuk ion atom ionik kayak gini itu valensinya melihat dari muatannya seperti itu. Sedangkan Ca, kalau Ca itu 2+, maka kalau misalnya diketahui muatan Ca konsentrasi Ca misalnya 4 ya, 4 milimol per liter. Ini kalau dibuat ke MEq tidak sama. Kenapa? Karena ini valensi Ca 2 gitu ya. Kalau diubah ke MEq berarti 4 dikali 8 berarti kok 8 sih? 4 kali 2 sama dengan 8 MEq per liter. Gitu ya teman-teman, ini maknanya beda. Kalau di pemeriksaan elektrolit, paling ideal kita melaporkan dalam bentuk MEq. Karena dia mempertimbangkan elektron yang terlibat di situ. Gitu ya. Kalau hanya milimol kan enggak. Baik, kita lanjutkan. Ini saya keep aja ya. Keep. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Baik, kita lanjutkan ke ppm. ppm itu kalau dipersenkan sama dengan 0,0001%. Dari mana sih itu gitu ya? Kita kembali lagi ke sini. Persen itu sama dengan persen simbol. Nah, persen itu sama dengan 1/100. ppm atau bpj sama ya. Sama dengan 1/1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau ppm diubah ke persen, itu berarti 1/1.000.000. 1, 2, 3. Kemudian berarti hanya bisa mencoret 2 ya, mencoret 2. Nah, 1 per sama dengan 1 dibagi 10.000, 0,0001 ya persen. Jadi 1 ppm itu 0,001%. Ini ya teman-teman. Kenapa kok dapat seperti itu? Jadi 1 ppm itu sama dengan 0,001%. Jadi kalau misalnya teman-teman disuruh ngitung berapakah hasil konversi
1% ke dalam bentuk ppm misalnya. 1% ppm itu sama dengan 0,0001%. Maka 1% sama dengan, pindah ruas ya, sama dengan ppm dibagi 0,0001. Persennya ketemu berapa gitu ya. Oh, yang ditanya ppm kembali. Bentuk ppm. Tinggal dimasukkan bisa ya di sini. Ini persennya kan 1. ppm dibagi 0,0001. ppm sama dengan 1 dibagi kok 1 dibagi 0,0001 sama dengan 1000 ya. 1000 ppm. Gitu ya, teman-teman. Ini kalau 1 dibagi desimal seperti ini itu hasilnya bulat, jadinya kayak gini. Ya, 1000 ppm. Kita buktikan ya supaya teman-teman langsung melihat. Duh, lemot sekali sih. Nah, ini ya. 1 dibagi 0,0001. Iya. 10.000 ya, teman-teman. 10.000 ppm. Hasilnya ini bisa dilihat nih. Ini ya. Hasilnya 10.000 ppm. Jadi kalau ditanya 1% itu sama dengan 10.000 ppm. Coba kalau misalnya yang ditanya berapakah konversi 100 ppm menjadi persen. Nah, sekarang kebalik ya, yang ditanya ppm-nya. Yang ditanya persennya. ppm itu sama dengan 0,0001%. Kemudian 100 sama dengan, ini kan 100 ppm ya, sama dengan 0,0001%. Sehingga persen itu sama dengan 100 dibagi 0,0001. Temunya berapa tuh? Coba kita cari. Mana kalkulatornya malah dimatikan ya. Oke, saya hitung pakai ini ya. 100 dibagi berapa hasilnya? 1000, Ibu. Oke, coba saya buktikan ya. 0,001. Sebentar, Mbak. Berapa, Mbak, hasilnya? 100. Saya sebentar, ini salah, ini kebalik saya rumusnya. Ini berarti persen itu sama dengan, sebenarnya. Pertanyaannya, berapakah hasil konversi 1% ke dalam bentuk yang ini ya, 100 ppm ke dalam bentuk persen. ppm itu sama dengan sekian. Kalau 100 ppm itu sama dengan berapa persen? Berarti harusnya 1000 ya. 1000. Kok 1000%? 0, ya harusnya. Sebentar. Persen itu sama dengan 100 ppm sama dengan sekian, berarti persen itu sama dengan 100. Berapa, Mbak, hasilnya, Mbak? Tadi kayaknya ada yang ngomong. Berapa? 1 juta, Ibu. Kalau 1 juta ya? Iya. Kebalik itu kayaknya ya. Berarti
ini harusnya ketemunya 1000 lagi. Dikali harusnya ya. Harusnya 0,001 hasilnya. 0,001 ppm. Seperti itu. Karena kalau 1 ppm itu 0, gimana tadi? Ini ya. 0,0001, sehingga kalau 100 ppm itu berarti dikali 100 ini ya, langsung dikali 100, hasilnya 0,001. Coba dikali 100 berapa? 0,001 dikali Kalau 100. 0,01 Bu. Iya 0,1. Ini langsung dikali 100, hasilnya 0,01 seperti itu. Gitu ya teman-teman. Gimana soal yang ini mau dikeluarkan enggak? Kalau mau besok saya kasih soal yang terkait dengan ini. Silahkan dijawab. Gimana? Mau dikeluarkan enggak? Ayo. Silahkan berkomentar di kolom chat ya, kalau mau ngomong mungkin agak gimana gitu. Gitu ya teman-teman, ini sementara belum pernah saya keluarkan, tapi kalau mau dikeluarkan saya tambahkan, kan gampang ya. Teman-teman sudah cukup familiar. Lalu kalau yang diajarkan persentasenya persen, nah ini ganti ya teman-teman. Misalnya gini. Misalnya soalnya larutan HCl atau NaCl ya. NaCl 0,1 tadi dari 0,1 jangan 0,1 10N akan diencerkan menjadi NaCl 1N sebanyak 25 ml. Berapakah yang harus dipipet? Berarti V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Maka akan ketemu V1 dikali N1-nya 10, kemudian V2-nya 25 dikali 1. V sama dengan 25 dibagi 10 sama dengan 2,5 ml. Berarti ketika teman-teman diminta bikin larutan NaOH10N sebanyak 25 ml dan 1N ya, 1N sebanyak 25 ml dari NaCl 10N, maka harus memipet sebanyak 2,5 ml. Kalau ini sepertinya ada ya di soal. Konversi HCl tadi juga ada. Jadi banyak sekali ya kisi-kisi yang saya berikan, mudah-mudahan bisa mendongkrak nilai. Pertama terkait dengan ini saya keluarkan. Kemudian ini monggo silahkan teman-teman mau konversi ini atau enggak. Mungkin hanya masalah fokus ya di sini, kita harus fokus supaya tidak salah yang mana dikali, yang mana dibagi, seperti itu. Ini mudah kok sebenarnya. Kemudian ini ya rumus-rumus ini, itu aja sih, enggak yang sama valensi mungkin ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini kalau untuk HCl, H2SO4, kalau pakai persen ke persen seperti ini. Misalnya
Jadi ini bisa diganti ya, ini bisa diganti persen, bisa diganti M, bisa diganti N gitu ya, tidak harus M terus gitu kalau untuk ngencerin. Misalnya ini saya kasih soal yang lain ya. Misalnya 10% gitu akan diencerkan menjadi 1%. Berarti ini pakai persen 1, di sini persen 2. Gitu ya teman-teman, maksudnya bahwa di sini ini tidak harus ini gitu. Oke, itu untuk yang ini. Kemudian untuk yang M campuran ini kalau misalnya teman-teman nyampurin gitu ya, nyampurin misalnya HCl, nyampurin larutan misalnya HCl 30% atau ini pakai apa ya dia satuannya. Ini juga terserah ya, mau pakai M bisa, N bisa, M bisa. Misalnya saya samakan dengan ini ya, pakai M. 3M 30 mili dicampur ya, karena sayang dicampur gitu ya, jadikan satu reagen dengan HCl 10 M sebanyak 100 mili misalnya. Jadinya konsentrasi akhirnya berapa? Gitu. Dari campurannya berapa? Maka berarti M sama dengan P kali, saya buat pakai ini ya, equation. Sesuai rumus ini, mungkin ini saya kopas aja ya. Nggak mau ini pernya. Nah, gitu ya. Tinggal dimasukkan, gampang ini. Tapi jangan salah yang mana dulu yang harus dihitung ya, teman-teman. Kalau seperti ini berarti dulu kan yang dikali dulu gitu ya. Baru nanti ditambah. Jadi selesaikan dulu yang perkalian, lalu ditambah. Insya Allah bisa mengerjakan ini. Oke, seperti itu. Kita hitung ya, misalnya 3 dikali 30 dikali 3 ditambah 10 dikali 100 dibagi 30 ditambah 100. Oke, ketemunya 300 ditambah 1000, 1300 dibagi 130. Ketemunya berapa nih? 1000. Oh, ini 900 ya. 900. 30 dikali 3, 90 ya. 90 ditambah 1000 berarti 1090. Dibagi 130. Oke, berapa hasilnya? 8,384. 8,38. Nah, jadi hasilnya ini ya, teman-teman. Hasilnya segini. Bukan 3M lagi, juga bukan 10M lagi, tapi sudah jadi ini. Seperti itu. Ini mau dikeluarkan tidak, teman-teman? Saya tawarkan soal ini. Biasanya tidak ya, tapi kalau dirasa mudah akan saya keluarkan. Silahkan dijawab ya, supaya Anda punya kepastian. Nanti kalau oh itu kemarin mau dikeluarkan sama Bu Titin gitu kan,
teman-teman juga sekalian tahu yang terkait itu dikeluarkan deh kayaknya gitu. Silahkan dijawab. Ini juga tadi yang persen-persen ini mau dikeluarkan apa enggak? Insya Allah sudah benar yang hitungnya. Oke, saya cek ya, barangkali sudah ditulis di kolom chat, belum ya? Belum ada yang menulis. Oke, dikeluarkan saja Bu, ini yang jawaban barusan ya. Oke, baik. Jadi nanti, ini ada ya nanti di soal, ini ada. Ya, saya kasih warna hijau. Ini juga ada. Maksudnya angkanya belum tentu ini ya teman-teman, angkanya mungkin saya ganti gitu ya. Lalu tadi mana yang persen tadi? Ini. Kalau enggak ini ya nanti tergantung. Bisa yang ini. Kok ini sih? Bisa yang ini. Atau yang ini. Ini juga. Yang lain-lain kemungkinan besar yang saya keluarkan yang ada di post test teman-teman yang sudah kerjakan di praktikum ya. Itu besar sekali kemungkinannya akan saya keluarkan. Kalau terkait valensi, teman-teman nggak usah terlalu banyak memikirkan yang susah-susah ya. Jadi fokuslah ke yang kayak asam basah gitu. Itu kira-kira valensinya berapa. Jangan lupa konversi ya. Konversi mungkin tidak hanya yang HCl yang dikeluarkan, tapi juga yang H2SO4. Teman-teman bisa melihat di buku panduan praktikum ada ya. Seperti itu dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Anteng ya. Oke, yang belum 100 dari soal-soal yang saya berikan, yang nilainya belum 100, entah itu di praktikum ataupun di teori, semua soal yang saya bagikan silahkan diulangi, dikerjakan lagi. Ya, dikerjakan lagi sampai nilainya 100 sebagai bahan latihan, supaya nanti pas UAS teman-teman sudah punya tabungan gitu ya, maksudnya tabungan belajar gitu, nggak harus belajar lebih dari awal lagi. Kemungkinan saya ambilnya ya antara yang dari yang mirip-mirip dengan soal post test, baik itu post test praktikum atau teori untuk yang UAS-nya nanti. Untuk eval dan responsi pun demikian, gitu ya. Sudah cukup ini teman-teman, ada yang ingin bertanya tidak? Anteng itu belum ada, Bu. Oh, belum ada, baik. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Kalau nanti butuh rekamannya, silahkan minta ya diwakili oleh PJ atau kalian langsung minta ke saya juga boleh. Kemudian mungkin saya mau panggil dulu ya orangnya, menghargai yang benar-benar datang sama yang enggak. Kalau yang enggak, saya mohon untuk menghubungi saya. Kalau di sini enggak disampaikan kenapa gitu, mungkin sinyal atau apa. Saya panggil dulu, ini Mbak Indah ada. Indah Nahdlatul, Mutiara Maraya Besi ada ya? Hadir, Bu. Indah hadir, Ibu. Indah hadir. Rizky Fauzi. Rizky Fauzi hadir tidak? Nggak ada orangnya mungkin ya. Nah ini yang kegiatan kuliah online itu gini. Kita kadang nggak tahu mahasiswanya itu ada apa enggak gitu ya. Mau meminta on cam terus kadang sinyalnya nggak mendukung ya, kadang nggak kuat gitu kalau pakai video. Jadi ya saya harap benar-benar kuliah yang sebenarnya, jangan hanya menyalakan HP atau laptop saja gitu ya. Mahrini ada? Hadir, Bu. Dwi Wahyu. Dwi Wahyu? Happy? Ada ya, Bu. Putri Adelia? Hadir, Bu. Rangga? Mas Rangga?
Mas Rangga ini nggak ada nih. Aulia? Ada, Bu. Ziva? Ada, Bu. Oke, terima kasih sekali ya atas perhatiannya dan partisipasinya. Mohon maaf saya kemarin harus memindahkan jadwal teman-teman yang seharusnya tidak di jam 6, harus di jam 6.